warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang proses bisnis Gojek untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Udah, kameranya kayak agak buruk gak sih? Enggak. Nah, udah. Wah, udah kemana nih? Kan belum kenalan. Kenalin, nama aku Ayu Andira Swodo, biasa dipanggil Ayu. Nama aku Sabela Jahara Hadianto, biasa dipanggil Abel. Satu lagi mana? Iya, bentar, cetik dulu. Halo, perkenalkan nama aku Alexa Miftartanti, biasa dipanggil Alexa. Kami dari kelompok 2. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan video ini, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu proses bisnis? Nah, proses bisnis itu adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang saling terkait dan bekerja sama dalam sebuah organisasi untuk mewujudkan tujuan dari sebuah organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya, yang biasanya didefinisikan seputar pemenuhan kebutuhan pelanggan. Secara umum, tujuan organisasi adalah untuk bertahan semaksimal mungkin dan meningkatkan kinerja serta keproduktivitasannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya kita memerlukan sebuah proses bisnis yang baik untuk menunjang operasional organisasi dan terwujudnya tujuan dari perusahaan. Oke, yang menjadi inti pembahasan kita pada video kali ini adalah proses bisnis dari aplikasi Gojek. Nah, Gojek sendiri adalah layanan transportasi dan layanan digital yang didirikan di Jakarta pada tahun 2010. Nah, model dari Gojek ini sendiri adalah berbasis platform yang menghubungkan antara mitra pengemudi kurir dan pengguna, yang mana di sini memungkinkan pengguna untuk memesan layanan transportasi dan layanan pemesanan makanan serta layanan-layanan lainnya. Lantas, apa yang membuat Gojek bisa sampai sesukses ini sekarang? Tentunya karena Gojek ini sekarang melakukan banyak sekali inovasi-inovasi di bidang teknologi dan memberikan fleksibilitas kepada mitra-mitra dari Gojek itu sendiri, serta memiliki kemampuan yang tinggi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Nah, proses bisnis apa aja sih yang ada dalam perusahaan Gojek? Perusahaan Gojek itu menerapkan 3 proses bisnis. Yang pertama ada proses primer, yang kedua ada proses sekunder, dan yang terakhir ada manajemen. Kita mulai dari proses primer dulu. Proses primer itu merupakan tindakan-tindakan yang nantinya akan menambahkan nilai perusahaan yang diberikan oleh konsumen dan tentunya akan memberikan dampak juga kepada perusahaan. Dalam kasus ini, Gojek itu menerapkan beberapa cara untuk memenuhi proses primernya, yang meliputi yang pertama ada inbound logistik atau pengadaan dan mitra. Dalam pengadaan dan mitra ini mereka juga melakukan beberapa upaya seperti rekrutmen driver, baik itu driver mobil, ojek maupun kurir. Lalu juga mereka menjalin kerjasama dengan beberapa merchant, lalu restoran dan juga UMKM. Dan yang terakhir, Gojek juga memverifikasi jasa perusahaan mereka kepada layanan-layanan finansial seperti bank dan juga dompet digital. Selanjutnya, upaya dalam proses primer yang dilakukan oleh Gojek itu ada operations atau operasi layanan. Dalam operasi layanan ini, Gojek itu menyediakan aplikasi khusus bagi mitra dan juga pelanggannya agar dapat bertransaksi dengan mudah dan aman. Selanjutnya, ada tahapan marketing dan sales. Gojek menggunakan sistem promosi melalui aplikasi-aplikasi lain yang dihasilkan oleh developer dari berbagai sumber untuk memperluas jaringan aplikasi perusahaannya. Mereka juga menerapkan promosi melalui diskon, voucher, dan iklan media sosial. Selain itu, Gojek juga mengadakan program loyalitas untuk menarik pelanggan agar lebih sering menggunakan produk-produk atau jasa-jasa dari perusahaan mereka. Lanjut ke proses selanjutnya, itu ada proses sekunder. Proses sekunder itu berupa aktivitas yang memungkinkan proses primer untuk dapat berjalan dengan lancar. Lalu di proses sekunder ini itu meliputi hal-hal berikut seperti firm infrastruktur yang mengatur kondisi internal perusahaan seperti CEO, CTO, dan lain-lain, termasuk juga tata kelola perusahaan dan juga manajemen resiko. Lalu, ada juga sumber daya manusia yang berperan dalam menjalankan proses primer seperti driver, mitra, merchant, karyawan internal, pengadaan pelatihan driver, dan juga pengembangan karyawan. Selanjutnya, ada teknologi development berupa pengembangan aplikasi Gojek yang mampu memahami perilaku konsumen dan juga memperketat keamanan transaksi dalam aplikasi. Lalu, menuju ke proses bisnis yang terakhir yaitu manajemen. Manajemen merupakan koordinasi keseluruhan agar proses primer dan proses sekunder dapat berjalan dengan lancar, berupa manajemen strategis,
Manajemen strategis itu dilakukan dengan melakukan ekspansi secara regional. Contohnya itu Gojek sudah berada di beberapa negara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, dan juga Singapura. Selanjutnya ada manajemen operasional, yaitu dilakukan dengan pemantauan terhadap performa layanan terhadap kecepatan driver dan penanganan pesanan. Lalu menerapkan sistem rating untuk menjaga kualitas driver dan juga merchant, mengontrol jumlah supply dan juga demand. Selanjutnya, manajemen itu terdiri dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu dilakukan dengan beberapa upaya seperti mendapatkan keuntungan lewat komisi dari transaksi dalam aplikasi. Selanjutnya, investasi dari venture capital dan IPO Goto yang merupakan aplikasi merger Tokped dan juga Gojek. Lalu juga ada pengelolaan cashback dan promo. Selanjutnya ada manajemen SDM. Manajemen SDM itu terdiri dari kesejahteraan mitra driver seperti bonus, asuransi, dan juga pelatihan. Lalu ada program pengembangan karyawan internal. Dan yang terakhir ada kebijakan inklusif dan keberagaman tenaga kerja. Lalu, untuk manajemen yang terakhir itu terdiri dari manajemen teknologi dan inovasi. Manajemen teknologi dan inovasi ini terdiri dari tindakan-tindakan untuk terus memperbarui fitur aplikasi, meningkatkan keamanan data pengguna, meluncurkan layanan baru sesuai dengan kebutuhan pasar. Sekian dari proses bisnis yang ada di perusahaan Gojek. Selanjutnya, akan disebutkan kelebihan dan kelemahan dari proses bisnis yang dijalankan atau diaplikasikan dalam perusahaan Gojek. Oke, jadi ini adalah kelemahan dan kekurangan dari aplikasi Gojek. Nah, dari kelemahannya dari sisi pengguna dan mitra, yang pertama adalah aplikasi Gojek itu sering mengalami down atau error, terutama pada saat rush hour. Soalnya banyak sekali orang-orang yang menggunakan aplikasi Gojek. Dan yang kedua adalah aplikasi Gojek itu terlalu bergantung kepada internet. Sehingga pada saat tertentu apabila terjadi gangguan sinyal dan sebagainya, maka aplikasi itu error atau bahkan tidak bisa diakses sama sekali. Yang ketiga, aplikasi itu terlalu bergantung kepada regulasi pemerintah. Soalnya peraturan dari pemerintah itu sering berubah-ubah dan tidak jarang mempengaruhi aplikasi Gojek. Yang selanjutnya, biaya pada aplikasi Gojek ini relatif lebih mahal dari pesaing-pesaing lainnya. Akhirnya banyak sekali pengguna Gojek yang beralih ke aplikasi pesaing lainnya. Dan selanjutnya adalah ketidakdisiplinan mitra. Tidak jarang mitra Gojek itu tidak menggunakan jaket ojol sama sekali, atau bahkan banyak sekali mitra Gojek yang tidak disiplin waktu seperti berlambat-lambatan dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, risiko keamanan dan privasi. Aplikasi Gojek ini sering sekali menimbulkan masalah risiko, keamanan, dan privasi. Soalnya, aplikasi-aplikasi ini tentu mempunyai chance untuk dihack oleh hacker atau bisa terkena serangan cyber. Dan selanjutnya adalah dampak dari persaingan antara ojek online ini dan transportasi umum. Nah, kelemahannya ialah terjadi persaingan yang tidak sehat antara driver Gojek dan driver angkutan umum. Karena terjadi banyaknya kemudahan di aplikasi Gojek ini, tentu saja banyak sekali pengguna yang lebih memilih untuk naik Gojek daripada angkutan umum. Karena sudah tersedia harga-harga yang sudah pasti dan juga lebih cepat dan keamanannya juga lebih terjamin. Selanjutnya adalah keunggulan. Keunggulan Gojek itu adalah ekosistem layanannya yang terintegrasi luas. Aplikasi Gojek ini mempunyai banyak sekali jenis, tidak hanya antar jemput atau ojol, juga tersedia GoSend, GoFood, GoRide, dan lain-lain. Dan juga Gojek itu juga banyak memiliki diskon yang disediakan untuk para pengguna. Nah, itu juga menjadi salah satu alasan mengapa para pengguna itu banyak yang memilih Gojek. Nah, selanjutnya aplikasi Gojek ini juga mempunyai sistem pembayarannya sendiri, yaitu GoPay. GoPay ini adalah dana online yang bisa digunakan oleh semua orang, yang gratis dan juga sangat mudah untuk diakses. Dan selanjutnya, aplikasi Gojek ini membuka lapangan kerja yang begitu luas, karena untuk persyaratan untuk menjadi Gojek ojol itu juga cukup mudah. Oleh karena itu banyak sekali
orang-orang yang awalnya tidak bekerja akhirnya gabung menjadi Gojek karena penghasilan yang ditawarkan itu juga lumayan ya guys ya. Nah selanjutnya aplikasi Gojek ini juga berinovasi secara berkelanjutan. Hal itu dikarenakan banyaknya persaingan tadi itu membuat Gojek ini terus berinovasi. Dari awalnya cuman ada ojek online, sekarang udah ada GoSend, GoRide, GoFood dan banyak lain. Dan juga aplikasi ini juga didukung oleh UMKM. Nah, UMKM ini bekerja sama dengan Gojek. Nah, jadi cara kerjanya itu setelah UMKM tadi mengajukan kerjasama dengan Gojek, yaitu makanannya tersedia di aplikasi Gojek, masyarakat luas bisa lebih banyak mengakses. Selanjutnya itu layanan yang dibantu oleh UMKM. Nah, karena mudahnya akses dari Gojek ini, banyak sekali pengguna Gojek yang ingin berbelanja makanan online. Nah, hal itu juga membuat banyak sekali kemungkinan untuk UMKM kita sendiri. Misalnya ini ya, aku adalah pemilik UMKM. Kalau seandainya saya tidak menggunakan Gojek, saya mungkin hanya bisa memiliki pendapatan seperti 100 ribuan. Misalnya ini ada satu hari cuma 10 orang. Tapi setelah mempunyai Gojek, mendaftarkan UMKM saya dengan GoFood, saya bisa saja mendapatkan lebih dari 10 orang dalam setiap harinya. Itu karena orang-orang masyarakat luas bisa lebih banyak mengakses makanan-makanan UMKM. Nah, jadi kemungkinan untuk UMKM saya itu lebih banyak diketahui dan dicari oleh banyak orang itu juga lebih tinggi, mengingat kalau tidak pakai Gojek, orang-orang banyak yang mungkin malas gitu kan naik motor, naik angkutan gitu. Oke, itu saja, terima kasih.